Shamsuddin, Luhut Utara, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Ribuan narapidana rumah tahanan negara kelas 1 Tangerang menjalani vaksinasi tahap pertama pada Senin pagi. Ya, sementara di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, tingkat kehadiran siswa untuk divaksin masih di bawah 25% dan hingga kini banyak siswa yang memilih tidak datang karena tidak diizinkan orang tuanya untuk divaksin. Seorang narapidana rutan kelas 1 Tangerang ini awalnya sempat meronta dan menolak untuk divaksin lantaran takut dengan jarum suntik. Setelah ditenangkan oleh 3 petugas, warga binaan ini akhirnya bersedia disuntik. Apa kenapa, Bang? Takut aja. Karena belum pernah disuntik. Tapi tadi udah disuntik? Udah. Gimana? Ada efeknya nggak? Rasanya? Nggak ada rasanya. Oh, biasa aja. Vaksinasi dilakukan oleh Kodim 05103 Raksa dan pihak rumah tahanan negara kelas 1 Tangerang menjalani vaksinasi tahap pertama pada Senin pagi. Ya, sementara di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, tingkat kehadiran siswa untuk divaksin masih di bawah 25% dan hingga kini banyak siswa yang memilih tidak datang karena tidak diizinkan orang tuanya untuk divaksin. Seorang narapidana rutan kelas 1 Tangerang ini awalnya sempat meronta dan menolak untuk divaksin lantaran takut dengan jarum suntik. Setelah ditenangkan oleh 3 petugas, warga binaan ini akhirnya bersedia disuntik. Apa kenapa, Bang? Takut aja. Karena belum pernah disuntik. Tapi tadi udah disuntik? Udah. Gimana? Ada efeknya nggak? Rasanya? Nggak ada rasanya. Oh, biasa aja. Vaksinasi dilakukan oleh Kodim 05103 Raksa dan pihak rumah tahanan negara kelas 1 Tangerang pada Senin pagi. Selain narapidana, masyarakat di sekitar rutan juga mengikuti proses vaksinasi. Di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, ekspresi ketakutan muncul dari sejumlah siswa saat akan disuntik vaksin. Meski begitu, para siswa akhirnya bisa menutupi rasa takut dan tetap mengikuti vaksinasi. Walau sudah diwajibkan pihak sekolah, banyak siswa yang memilih tidak datang untuk mengikuti vaksinasi. Di SMKN 1 Kabupaten Sumeneb, dari 1.548 siswa yang siap untuk divaksin hanya 104 anak. Tadi malam itu saya minta pada semua wali tugas itu 104 yang siap untuk divaksin, yang siap untuk divaksin. Siswa usia 12 sampai 17 itu wajib. Nah, jadi siswa SMKN 1 Sumeneb itu wajib untuk divaksin. Di Kabupaten Sumeneb, rata-rata tingkat kehadiran siswa masih di bawah 25%. Umumnya, banyak siswa yang tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk divaksin. Tim Liputan, CNN Indonesia. Lahan perbukitan di kawasan Danau Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara terbakar. Ya, sementara itu musisi I Gede Ari Astiana alias Jering dijadwalkan akan diperiksa mengenai kasus dugaan ancaman terhadap Adam Denny. Selengkapnya dalam Indonesia 24 jam. Puluhan hektar perbukitan di kawasan Danau Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara terbakar. Petugas menduga lahan perbukitan ini sengaja dibakar oleh orang tak bertanggung jawab. Petugas yang dibantu warga saling membantu dalam upaya memadamkan api. Selain mengancam lahan pertanian milik warga, kebakaran juga menimbulkan polusi udara. Hingga Senin sore, api masih belum bisa dipadamkan. Usaha sepi akibat kebijakan PPKM sebuah rumah makan di Garut, Jawa Barat membuat spanduk nyeleneh demi menarik pelanggan. Spanduk yang berisi promo di masa PPKM ini dilakukan setelah rumah makan tersebut kehilangan penghasilan hingga 90% hingga harus merumahkan karyawannya. Terkait spanduk ini, pemilik rumah makan mengaku tidak ada niat memprovokasi atau menyebarkan ujaran kebencian. Aduh, ini barang apa nih?
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus pada hari Senin menyatakan Igede Aryastana alias Jerings dijadwalkan akan diperiksa pada Selasa. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan langsung dari Jerings soal kasus dugaan ancaman terhadap Adam Denny melalui media sosial. Meski demikian, Kombes Pol Yusri Yunus belum dapat memastikan kehadiran Jerings dalam panggilan hari ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Memanfaatkan pandemi COVID-19, seorang pengguna narkoba di Jakarta Barat menimbun alat kesehatan dan menjualnya dengan harga 4 kali lipat dari harga pasaran. Ya betul, dan ini juga informasi masih ulah dari bandar narkoba juga, Dea, di kota Tangerang. Ini juga nekat mengedarkan ekstasi yang dikemas mirip obat-obatan COVID-19 untuk mengelabui polisi. Satres Narkoba Polres Metro Tangerang, Kota Banten menangkap seorang pelaku penimbun alat kesehatan Minggu malam. Di lokasi penangkapan di salah satu apartemen di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat, polisi menemukan paket tabung oksigen, sarung tangan medis, obat-obatan, dan masker. Tak tanggung-tanggung, pelaku menjual alat-alat kesehatan tersebut melalui akun jual beli online dengan harga 4 kali lipat dari harga eceran tertinggi. Satu tabung oksigen misalnya dijual pelaku dengan harga Rp4.500.000 dari harga seharusnya yang berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000.000. Padahal tabung oksigen yang dijual pelaku adalah tabung alat pemadam api ringan atau APAR yang dimodifikasi. Selain alat kesehatan dan obat-obatan, polisi juga menemukan sabu-sabu. Dan kemudian dilakukan pendalaman, ternyata yang bersangkutan seorang narkoba dan juga melakukan pelanggaran menjual alat kesehatan, menumpuk alat-alat kesehatan yang selama ini dibutuhkan. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap peredaran pil ekstasi yang berkedok obat COVID-19. Polisi berhasil menangkap bandar narkoba tersebut di kawasan Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten pada Sabtu lalu. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti 2.300 lebih kapsul berisi ekstasi. Kepada penyidik, tersangka mengaku mendatangkan narkoba tersebut dari wilayah Sumatera melalui rekannya yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Jadi orang menyangka bahwa ini itu obat COVID, bahwa ini obat COVID. Jadi mengelabui petugas-petugas pemeriksaan seperti di Bea Cukai dan lain-lain. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman maksimal seumur hidup atau pidana mati. Tim Liputan CNN Indonesia. Aksi mencari untung di tengah tingginya kebutuhan obat terapi COVID-19 dilakukan sejumlah apotek di Situbondo, Jawa Timur. Sejak pertengahan Juli, apotek menaikkan harga obat hingga 2 kali lipat. Ya, pihak kejaksaan yang melakukan sidak menemukan sejumlah apotek menjual obat di atas harga eceran tertinggi yang dipatok pemerintah. Harga obat yang dijual di apotek ini. Ya kan, berarti kan di sini ada kenaikan. Adu mulut petugas kejaksaan dengan pemilik apotek ini tak terhindarkan saat ditemukan sejumlah obat yang dibeli warga, harganya naik melebihi harga eceran tertinggi atau HET pemerintah. Pemilik apotek berdalih belum sempat mengecek harga HET di kemasan karena barang baru datang. Namun setelah didesak ia pun mengakui harga obat dinaikkan. Kenaikan harga obat-obatan terutama yang berkaitan dengan gejala COVID. Kenaikan harga obat pun mencapai 2 kali lipat dari harga sebelum PPKM darurat yang lalu. Harga obat penurun panas, flu, antibiotik hingga antivirus pun dirasa warga cukup mahal. 2 kali lipat? Hampir di semua apotek ini? Betul. Susah nggak dengan kondisi semacam ini? Betul, susah. Ini sejak kapan sih Bu dirasakan terus naik obat? Sejak Juli pertengahan. Iya. Petugas kejaksaan juga mendapati obat antivirus dijual Rp8.000 hingga Rp10.000 per pil dari harga normal Rp7.500. Sementara harga obat panas yang biasanya hanya Rp1.500 per tablet dijual hingga Rp4.000. Mungkin pertama kita teguran dulu ya. Teguran kepada apotek itu kita berikan peringatan. Tapi kalau sudah kita berikan peringatan berkali-kali dan kita cek kembali, itu mungkin kita akan koordinasi kepada pihak aparat kepolisian untuk menindaklanjuti.
Selain mahal, ketersediaan obat-obatan gejala COVID juga sulit didapat di apotik. Obat antivirus dan juga antibiotik juga masih belum banyak tersedia di sejumlah apotik di Situbondo. Petugas kejaksaan pun akan terus memantau stok dan harga obat karena rentan dijadikan kesempatan bagi apotik nakal untuk menaikkan harga tak wajar. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur. Sejak 26 Juli 2021, PPKM level 4 diberlakukan dengan sejumlah perubahan aturan. Di antaranya diperbolehkannya makan di tempat, di rumah makan, dan dibukanya toko non-pangan. Ya, pedagang pasar Tanah Abang pun melaksanakan aturan, walau masih ada juga yang lalai. Pada PPKM level 4 yang berlaku 26 Juli hingga 2 Agustus ini, pemilik rumah makan diperbolehkan buka untuk makan di tempat hingga pukul 9 malam. Syaratnya, pengunjung maksimal 50% dari kapasitas. Jam makan juga dibatasi hanya 20 menit per orang. Untuk pedagang baju, tas, furniture, atau pedagang non-pangan lainnya, kini diperbolehkan buka, namun dibatasi hanya hingga pukul 3 sore. Aturan PPKM level 4 yang diperbarui ini disambut baik para pedagang di Tanah Abang, Jakarta. Untuk hari pertama ini kita alhamdulillah ada sedikit penambahan lah pemasukan gitu kan. Yang udah sekian lama sepi, nggak ada orang gitu kan. Boleh dagang tapi cuma diberikan batas sampai tanggal jam 15 pukul 3 sore. Cuman sampai sekarang belum dapat penglaris, belum laku, belum ada yang membeli. Selama dagang PPKM hanya sekitar dapat 20.000, 30.000, sedih.